saya tanda tangani surat kuasa khusus untuk mendampingi saya, dan nanti teman-teman juga akan didampingi oleh pahlawan juga nih, Pak Ahmad Yassin. Detik ini juga kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus. Kenapa saya suka dia laporan? Karena dia akhirnya harus menunjukkan ijazah palsunya, gitu loh. Karena kalau dia ngelapor, legal standingnya, kalau itu dianggap fitnah, maka dia harus menunjukkan ijazah aslinya. Bukan hanya kepada penyidik, tapi kepada persidangan, kepada kami, kepada ahli yang dilaporkan, kepada seluruh rakyat Indonesia. Maka yang harus kita curigai bukan hanya pelapornya, tapi institusi yang menerima laporan. Kenapa institusi ini meloloskan laporan-laporan yang sebelah, sementara laporan kita tidak pernah diterima? Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, dan Christopher Harimanrianto itu komplotan polisi penipu itu. Artinya seluruh produk hukum, kebijakan, dan penunjukan pejabat selama dia menjabat dilahirkan dari legitimasi yang cacat moral dan cacat legal. Sebentar lagi ijazah dan skripsi palsu yang kita duga kuat itu terbukti. Saya nggak bawa contekan ya, khawatir ada yang mencurigai pakai contekan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlibat curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sebagai panitia, kami mewakili seluruh panitia yang terlibat dalam agenda pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih sekaligus selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hari ini sudah berkenan mengalokasikan waktunya di tengah kesibukannya hadir di Gedung Joang dalam rangka membersamai pahlawan-pahlawan kita dalam acara deklarasi dukungan kami bersama Dr. KMRT. Ini MRT itu bukan kereta api ya, ini Kanjeng Mas Raden Tirto Roy Suryonoto Diprojo MKes, Dr. Engrismon Hasyanipar, STMTE MN, Rizal Fadila SA, dan Dr. Tifauzia Tiasuma MSc. Untuk diketahui bahwa Dr. Rismon Hasyolan dan Dr. Roy Surya sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Dr. Rismon, juga Dr. Roy Suryo. Dan ini asli alumni UGM ya, jangan ada yang menyaksikan beliau berdua ini asli alumni UGM gitu. Oh iya, selamat datang Bang Rizal Fadila, ini pejuang kita baru sampai. Tolong ada kursi di depan, yang lainnya bisa menyelesaikan, ditambah lagi kursi aja ya. Dan konfirmasi Dr. Tifa terhambat macet, insya Allah akan membersamai kita. Namun bahagia sekali rasanya hari ini hadir di tengah-tengah kita tokoh-tokoh kita luar biasa. Yang pertama, selamat datang, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Jenderal Soeharto. Masya Allah. Ya, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian masih jenderal, tapi pangkatnya masih di bawah ya, tapi jenderal juga. Kita ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Pak Purnomo Hidayat, ini jenderal juga nih, yang telah hadir jauh-jauh dari Bandung. Dan di tengah-tengah kita juga hadir pejuang kita di versi yang lain, pejuang PIK 2, si manusia merdeka. Siapa lagi kalau bukan Pak Muhammad Saididu. Selamat datang dan terima kasih Pak Saididu. Di tengah-tengah kita juga hadir Bang Marwan Batubara, ini petisi 100. Selamat datang Bang Marwan. Juga ada Bang Nur Lapong. Selamat datang Bang. Juga ada Bang DHL, dikenalnya ya, Bang Damai Hari Lubis. Selamat datang Bang. Juga jauh-jauh dari Pontang datang. Oh ya, selamat datang Pak Jenderal, Pak Maijen TNI Purnawirawan Sunarko. Nah, beliau mantan Danjen Kopassus. Mohon ada kursi baris berikutnya menyesuaikan. Oh ya, ya, Bang Medi ya. Baik, silakan ya.
Kemudian ada juga Bang Refli Harun. Tadi sudah kami persilahkan ke depan, tapi beliau meminta di belakang, ya, berbagi peran begitu. Dan jauh-jauh dari Pontang ada pahlawan nelayan kita. Siapa lagi kalau bukan Pak Khalid Mihdar. Selamat datang Pak Khalid ya. Baik. Juga di tengah-tengah kita banyak aktivis yang hadir. Tadi saya lihat ada Dr. Hilda. Selamat datang Dr. Hilda. Sama-sama dokter, iya di depan. Juga nanti insya Allah bersama kita Dr. Tifa dan yang lainnya. Di depan ada Bu Susi, ada emak-emak yang dipimpin oleh Bu Menu. Nah, ini beliau ketua Aliansi Rakyat Menggugat. Ya, negara ini selalu digugat oleh beliau. Ya, juga Bang Edi Mulyadi, walaupun wartawan senior, nah ini beliau tetap saja ya merakyat bersama youtuber-youtuber lainnya begitu. Juga kepada seluruh hadirin baik laki-laki maupun perempuan yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Insya Allah mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian dicatat sebagai salah satu asar perjuangan kita membela negara kita yang hari ini sedang sakit, sedang tidak baik-baik saja. Baik, yang kedua, hari ini memang kita ingin meneguhkan sikap. Kita ingin meneguhkan sikap bahwa kita bersama para pejuang-pejuang kita. Sekaligus melalui deklarasi ini kita ingin meneguhkan sikap bahwa di Republik ini tak boleh ada hak konstitusional warga negara yang dikriminalisasi. Maka meskipun secara formal, secara hukum yang menerima kuasa adalah kami dari tim lawyer, namun secara material sebenarnya insya Allah kita semua mendukung dan membela Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Beri tepuk tangan. Dan terkait substansinya saya juga perlu sampaikan beberapa informasi. Beliau berempat ini dilaporkan di 3 institusi kepolisian. Yang pertama di Polres Jakarta Pusat oleh elemen yang menyatakan dirinya sebagai pemuda Patriot Nusantara. Kemudian dilaporkan di 2 institusi lainnya, ada di Polda Metro Jaya, juga di Polres Jakarta Selatan. Bahkan di luar beliau-beliau ini ada juga laporan ketiga di Depok yang dilaporkan Pak Amin Rais, ada Dr. Tifa termasuk di dalamnya. Kurang lebih persoalannya masih bersumber pada hal yang sama, yakni perdebatan tentang ijazah palsu Joko Widodo. Yang di Jakarta Pusat dipersoalkan karena ahli-ahli kita ini dianggap melakukan kejahatan penghasutan. Saya tidak tahu ini orang yang melaporkan ini sudah mengupdate pengetahuan hukumnya atau belum gitu loh. Karena kan sudah ada putusan MK nomor 7 garing PUU strip Romawi 7 garing 2009 yang telah mengubah pasal 160 KUP yang tadinya delik formil berubah menjadi delik material. Artinya apa? Penghasutan itu selalu dikaitkan dengan terjadinya suatu kejahatan. Ini, kejahatan itu harus sudah terjadi. Saya kasih contoh. Ada orang menghasut, hajar Jokowi misalnya begitu. Ini contoh ya. Pukul Jokowi, ini menghasut. Kemudian ada sekelompok orang benar-benar memukul dan menghajar saudara Joko Widodo sampai bonyok. Ini contoh. Nah, yang mengeroyok ini terbukti sudah melakukan kejahatan, kena pasal 170 KUHP. Nah, orang yang menghasut hajar Jokowi ini barulah bisa dikenakan pasal 160 KUHP. Nah, peristiwa yang terjadi di Solo juga di Yogyakarta itu tidak ada penghasutan dan tidak ada kejahatan di sana. Yang ada hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyampaikan pendapat, bahkan
bukan sembarang pendapat. Pendapat berdasarkan kepakaran, pendapat berdasarkan kajian fakta, data-data, baru disimpulkan melalui pengetahuan yang expert di bidang itu, dan kemudian disimpulkan ijazah saudara Joko Widodo adalah bodong. Makanya kita membentuk tim advokasi anti ijazah bodong. Aib ya, kita nggak mau punya aib negara kita ini ya. Yang kedua, ada di Depok itu dilaporkan dengan kabar bohong, pencemaran, juga fitnah. Yang menarik ini juga orang-orang yang tidak mengupdate. Kalau pasal kabar bohong menyebarkan hoak, itu dulu kan selalu dilaporkan dengan pasal 14 ayat 1 dan 2, juga pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Korbannya dulu ini sudah banyak aktivis, ya termasuk Gus Nur dan Bambang Tri terkait ijazah palsu ini jadi korban karena kena pasal ini. Tapi ingat, ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui permohonan saudara Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, sehingga pasal kabar hoak itu nggak bisa dipakai. Oke, kalau dipaksakan dengan pasal 28 ayat 3 kabar bohong yang menimbulkan kerusuhan, sebagaimana Undang-Undang ITE terbaru, ini juga harus diupdate. Ada putusan MK nomor 115 ya garing PUU strip Romawi 27 atau 25 begitu garing 2024, baru saja berarti ini, yang menyatakan bahwa unsur kerusuhan itu harus aktual secara fisik di keadaan yang nyata, bukan hanya rame-rame di dunia sosial media. Artinya apa? Gak ada satupun legitimasi untuk bisa melaporkan beliau-beliau ini dengan delik pidana umum yang saya sebutkan tadi. Tapi kenapa kok polisi menerbitkan LP untuk laporan tadi? Jawabnya, nah ini saya mau tegaskan, kita tidak boleh hanya berprasangka kepada yang melapor. Justru kita harus berprasangka kepada yang menerima laporan. Saya tanya Pak Listio Sigit Prabowo, kenapa sampai diterima laporan ini? Breaking news, Jokowi lapor Polda Metro Jaya. Oh ya. Kenapa ya harus diterima? Ini kan sudah cacat formil semua dasarnya. Lalu kenapa kalau laporan dari kami para aktivis yang melaporkan kelompok sebelah selalu ditolak, termasuk laporan dari saudara Rizal Fadila terhadap saudara Joko Widodo hanya diarsip sebagai pengaduan masyarakat? Ini namanya tidak adil, Pak Kapolri. Ini namanya tebang pilih, pilih tebang. Maka yang harus kita curigai bukan hanya pelapornya, tapi institusi yang menerima laporan. Kenapa institusi ini meloloskan laporan-laporan yang sebelah, sementara laporan kita tidak pernah diterima? Nah, tadi saya dapat info dari Pak Roy Suryo, dan ini memang yang kita harapkan. Yang bisa ya punya legitimasi untuk melaporkan itu ya hanya saudara Joko Widodo sendiri. Memang di pasal ya 310 dan 311 KUHP baik pencemaran ataupun fitnah itu bisa kena pidana. Tapi pelakunya yang melapor harus korban, harus saudara Joko Widodo. Dan hari ini alhamdulillah dilaporkan di Polda Metro Jaya ya. Polda Metro Jaya, alhamdulillah. Kenapa? Pertama, 310, 311 KUHP itu ancamannya cuma 4 tahun. Jadi nggak akan ditahan. Jadi kita terus berjuang, setiap sidang kita penuhi peradilan. Siap atau siap? Kita ramaikan setiap pemeriksaan. Siap? Kita ramaikan semua proses pendampingan di kepolisian. Siap? Jadi cakep kalau Pak Jokowi mau lapor langsung, gentle itu. Karena sebelumnya saya sebut Pak Jokowi ini pengecut. Kenapa pengecut? Mengadu domba rakyat, saling lapor, dia sendiri yang punya ijazah nggak mau bikin laporan. Pengecut itu. Nah, kenapa saya suka dia laporan? Karena dia akhirnya harus menunjukkan ijazah palsunya, gitu loh. Karena kalau dia ngelapor, legal standingnya
Kalau itu dianggap fitnah, maka dia harus menunjukkan ijazah aslinya, bukan hanya kepada penyidik, tapi kepada persidangan, kepada kami, kepada ahli yang dilaporkan, kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, masuk tuh barang, ya kan? Jadi kita tidak gentar gitu. Justru itu yang kita tunggu. Tapi di balik semua itu sebenarnya kami sedih, prihatin, sekaligus sangat menyayangkan. Kenapa negara tidak hadir dalam perkara ini? Mohon maaf, dugaan ijazah palsu itu deliknya 263 KUHP dan 266 KUHP, delik umum. Saya tanya, kalau ada pencurian atau pembunuhan, polisi mengetahui informasi itu, apa yang harus dilakukan oleh polisi? Melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa menunggu ada laporan. Dalam kasus pemalsuan dokumen itu delik umum. Tapi kenapa negara tidak hadir, tidak segera menyelidiki kasus ini? Bahkan sudah banyak laporan masyarakat. Ini sudah meresahkan bertahun-tahun, bahkan korbannya sudah banyak. Karena itu, baik, kita terima tantangan saudara Jokowi. Siap menerima tantangan saudara Jokowi? Siap menghadapi laporan saudara Jokowi? Siap mendampingi Dr. Rismond dan kawan-kawan? Baik, jadi kita harus teguhkan komitmen. Kami tidak takut. Apa? Ayo bareng-bareng. Kami tidak takut. Kami tidak takut. Kami tidak takut. Ya. Jadi sebenarnya hari ini saudara Joko Widodo tidak sedang mempersoalkan 4 putra terbaik anak bangsa. Karena orang-orang yang memang sahih alumni UGM yang 3 ini dan punya prestasi. Walaupun di kantong-kantong beliau ini tidak pernah ada duit 11.000 triliun. Ya benar ya. Tapi benar-benar putra terbaik bangsa ini yang punya kemampuan yang bisa kita manfaatkan. Baik, yang terakhir, saya harapkan kita semua membersamai dan perlu diingat, dicatat. Ini surat kuasa ini tidak membatasi dari LBH atau tim lawyer lainnya untuk juga membuat surat kuasa, karena konsepnya ini pembelaan umum bareng-bareng. Mungkin yang pertama kami yang diberi kuasa, kalau nanti ada elemen yang lain juga siap akan diberikan surat kuasa dan seterusnya. Karena itu nanti secara simbolis saya mohon yang pertama kepada Dr. Rismond Nasiolan, Dr. Roy Suryo dan Bung Rizal Fadila mohon berkenan ke depan, Bang. Ya. Berkenan ke depan di dekat meja. Nah, maju dekat meja. Dr. Tifa sekaligus kalau sudah ada. Ya, betul. Mohon maaf, Dok, baru melihat ya. Ini yang belakangan ya, Dr. Tifa. Baik. Ya. Tidak perlu kami perkenalkan, sudah terkenal ini seantero jagat. Yang kedua, mohon kepada petugas untuk ke depan mempersiapkan dokumen ke depan. Dan saya mohon Bang Medi Juniarto, Ibu Susi, Bang Yasin sama Pak Sugeng ke depan. Ini perwakilan lawyer. Nah, kalau Bang Medi ini patihnya, Pak. Kalau Sri Kandinya itu Bu Kurnia. Nah, beliau ini patih ya, patih di barisan advokat kita. Ya, silakan. Ada lagi Bang Yasin Hasan, Bang Yasin. Mana Bang Yasin? Pak Sugeng sudah? Oh ya. Nah, baik, mohon petugas untuk membawa dokumen kuasa depan dan dijejerkan ya, dibuka langsung. Dan di situ Dr. Tifa, Dr. Rosul dan yang lainnya tinggal ditandatangani. Setelah ditandatangani nanti mohon secara simbolis diserahkan ke perwakilan kami. Ya, begitu. Baik, silakan petugas untuk ke depan. Ini ditaruh. Dijejer ke depan, ada 4. Silakan ditaruh 4, 2. Tolong diabadikan ya penandatanganannya. Ya, silakan ke depan. Nanti ditunggu di belakang setelah itu ya. Ibu Tita, setelah selesai ke belakang dulu biar diserahkan dulu. Taruh aja berjajar ya. Baik. Dan kami persilakan untuk penandatanganan diawali dari Pak Roy Suryo di kolom materai yang sudah kami siapkan.
Udah ada itu, udah dibaca aja di materi itu udah ketahuan sendiri nama-namanya. Ya. Dan itu ada pena. Kami persilakan tolong diabadikan. Ya. Kita persilakan dan kita sambut dengan tepuk tangan Pak Roy Suryo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanda tangani surat kuasa khusus untuk mendampingi saya dan nanti teman-teman juga akan didampingi oleh pahlawan juga nih, Pak Ahmad sendiri. Tepuk tangan. Selanjutnya Dr. Ismon. Nanti selamatkan pada pembacaan. Terima kasih untuk teman semua ini sangat di luar ekspektasi saya. Ternyata banyak masyarakat Indonesia yang tidak takut dan tidak bermental pengecut. Terus pada Pak Ahmad Sojinuli dan tim, terima kasih. Ya, kami tidak bisa mengucapkan kata-kata yang ternyata banyak pahlawan-pahlawan di antara kita rakyat Indonesia. Horas jalan kami. Horas. Terima kasih. Selanjutnya Pak Rizal Fadila. Nah, ini anggotanya biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rakyat menang. Dan terakhir Dr. Tifa. Ya. Terima kasih Pak Rizal. Dr. Tifa silakan tanda tangan. Tapi nanti kami minta prakata ya setelah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya menyerahkan surat kuasa saya kepada Bapak Ahmad Sojinuli dan tim. Terima kasih banyak. Mohon doanya bagi semuanya. Bismillah. Baik, selanjutnya penyerahan secara simbolik. Mohon untuk Pak Roy Suryo menyerahkan ke Bang Edi Juniarto surat kuasa tersebut diabadikan oleh kamera. Silakan diterima Bang Edi. Ya. Oke, Bu. Yang kedua, Dr. Ismo diserahkan kepada Bang Yasin. Ini sama-sama Haras. Ya. Ya, ditutup dulu. Baik. Ditunggu ya, diambil nanti. Horas. Selanjutnya Pak Rizal Fadila, Ibu. Ya. Saya. Oh iya, Bu Tita ya. Silakan. Baik, sebentar. Oh, yang ini, Bu Susi. Bukan. Pak, Mas Sugeng ya. Silakan ya. Pak Sugeng ini jagoan kita di sini ya. Ya. Allahu Akbar. Terima kasih. Cukup. Selanjutnya Dr. Tifa silakan Bu Susi. Ya. Ini sekali kedua kita punya dua sekali ya. Antara Bu Kurnia dan Bu Susi. Ya. Ya. Kita siap setelah ini ya, kawan. Oke, siap, cukup. Kami persilakan untuk kembali. Terima kasih berkenan ke depan. Nanti ada kata-kata melalui komen ya. Silakan. Beri aplaus sekali lagi buat semuanya. Tolong diamankan, nanti tim kuasa hukum kita tanda tangan terpisah ya. Simbolik aja itu. Baik, terakhir. Oh itu tuh. Terakhir setelah ini nanti ada prakata dari tokoh-tokoh pejuang kita yang sudah siap ya menanggung beban perjuangan untuk kita dampingi, dan juga ada tokoh-tokoh yang lainnya hadir untuk memberikan dukungan. Kira-kira itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembesaran tanah air. Telah kita saksikan tadi penandatanganan kuasa, di mana para pemberi kuasa memberikan surat kuasa tersebut kepada tim advokasi anti ijazah bodong bersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia atau TA AIB BLS BI. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Abraham Lincoln mengatakan, Anda dapat bohongi orang untuk sementara waktu, dan bahkan Anda dapat bohongi beberapa orang setiap waktu. Akan tetapi Anda tidak akan dapat membohongi semua orang sepanjang waktu. Betul? Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuki acara selanjutnya, prakata dari para pahlawan kita, yaitu 4 orang yang telah berjuang untuk bangsa ini, dan sesungguhnya mereka mengambil keberanian, yaitu keberanian jalan orang-orang yang mengambil jalan kanan, yaitu jalan yang penuh onak dan duri. Untuk itu kami mintakan Dr. KMRT Roy Suryo MKes untuk naik ke atas panggung. Kemudian Dr. Rismon H. Sianipar. Satu-satu aja selesai, balik lagi. Oh begitu ya. Kalau begitu kami persilakan Bapak Dr. KMRT Roy Suryo MKes. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, ini. Yang ini. Udah aman. Oh ya. Ya, oke. Kayak pejabat kalau di sini. Baik, saya tidak berlama-lama. Sekali lagi, dari lubuk hati yang paling dalam, saya dan juga nanti teman-teman juga akan menyampaikan sendiri, mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi, dukungan, dan apa saja yang teman-teman telah lakukan. Dan teman-teman ini insya Allah mewakili rakyat Indonesia. Yang kita cari adalah kebenaran dan kejujuran. Jangan khawatirkan kami. Insya Allah kami sudah siap lillahi ta'ala. Akan tetap kita perjuangkan. Apa yang harusnya benar kita katakan benar. Kalau memang itu tidak benar dan palsu, kita katakan palsu. Perkembangan menarik seperti tadi yang sudah saya infokan dan disampaikan langsung oleh Pak Ahmad Kosinuddin. Detik ini juga kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus. Berarti masuk perangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut-sebut asli itu. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu data, adu kebenaran. Insya Allah apa yang sudah saya lakukan, Dr. Rismon lakukan, Pak Rizal Fadilah sarjana hukum lakukan, dan Dr. Tifa lakukan, itu kita tidak membohongi ilmu pengetahuan. Kita melakukan apa yang seharusnya kita katakan. Jadi teman-teman semua, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kalau memang terbukti nanti bohong, ya konsekuensinya jelas. Dan yang terakhir, ya, ini bukan ujung dari perjuangan kita. Perjuangan kita masih panjang. Selamatkan Indonesia dari tragedi yang luar biasa buruk dan memalukan ini. Kalau ada orang yang mengatakan, buat apa dia tahu sudah lengser? Ya, tapi tidak bisa. Orang yang sudah pernah memimpin selama lebih dari 10 tahun itu melakukan hal-hal yang di luar nalar. Apalagi masih ada yang sekarang di kekuasaan, indikasinya melakukan hal yang sama. Ya, fu fa fa. Ya, ini tidak kalah buruknya. Ya, buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Sama mulai dari pendidikan di SMA, S1, dia bahkan mengaku-ngaku S2, itu semuanya
bodong. Ya, semua ada buktinya. Insya Allah kita akan bergerak bersama. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh teman-teman semuanya. Kita tetap berjuang dan Tuhan tidak pernah tidur. Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak sare. Insya Allah kita berjuang dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan teman-teman semuanya. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Roy Suryo, MKes ya. Kita sangat berharap banyak kepada beliau dan mungkin inilah salah satu mantan menteri yang paling asik. Tapi kalau dikriminalisasi nggak asik ya? Asik juga. Jangan salah, pejuang memang begitu. Baik, selanjutnya. Ini dia. Saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan tanah air, TPUA itu mengawali ya perkara kami tentang ijazah palsu ini sejak tahun 2022 ya. Tetapi kemudian lama terdiam muncullah seseorang itu. Ya, kalau dia dengan sangat unik mengatakan dari Balige, bagaimana Bang? Seperti itu kira-kira ya Bang ya. Dari Balige yang indah. Nah, sungguh ya kehadiran seorang Dr. Rismond Hasiholan Sianipar STMTMN ini asli ya titelnya ini, sebuah anugerah bagi bangsa Indonesia. Ya harusnya berterima kasih ya ada anak bangsa yang demikian. Dan beliau hari ini didampingi oleh ibu ya istri. Memang ada orang besar, ada seorang wanita hebat di balik laki-laki yang hebat ya. Saya kira begitu. Kami persilahkan Dr. Rismond Hasiholan Sianipar STMTMN. Waktu kami persilahkan. Horas, saya tidak pintar berbicara ya seperti Dr. Roy Suryo, karena kemampuan saya lama di komputer dan engineering, jadi bahasa saya seringnya berantakan, tidak terstruktur. Jadi begini, sejarahnya memang sebagai seorang insinyur, saya memang orangnya sangat cuek, tidak peduli lingkungan, tidak peduli apa yang dialami bangsa kita. Tetapi saya bersyukur istri saya yang memang untuk mengingatkan saya bahwa kalau ilmu kita itu ternyata bisa dipakai untuk negara ini. Jadi mulai dari kasus Jessica, saya juga di kasus Vina Cirebon, dan di YouTube saya juga membahas tentang 6 Laskar FPI KM 50 ya, di mana polisi terbiasa untuk memanipulasi barang bukti. Di kasus Jessica Wongso ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, dan Christopher Harimanrianto, itu komplotan polisi penipu itu. Mereka menggunakan Tito Karnavian terutama itu. Dialah jenderal, maaf ya Pak Jenderal, jenderal polisi pengkhianat. Harusnya saya sudah adukan lewat pengaduan masyarakat 6 kali, tetapi selalu diabaikan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, jadi Pak Listio ini memang Kapolri yang banci dan pengecut. Terkait dengan kasus ijazah palsu ini, tidak ada maksud dari saya untuk menjadi dikenal atau menjadi buah bibir. Tetapi memang setelah menganalisa kasus Jessica, betapa brutalnya polisi ini memanipulasi barang bukti, maka saya terpanggil untuk menganalisa kasus-kasus lain. Sampai di titik ini menganalisa skripsi dan ijazah palsu Joko Widodo.
Kenapa saya yakin bahwa 100 miliar persen bahkan tambah sekarang 11.000 triliun persen palsu? Ya, karena teknologi yang dipakai dalam memproduksi atau mencetak lembar pengesahan skripsi Joko Widodo tahun 1985 tidak ada. Itu confirm tidak akan pernah ada. Oleh karena itu saya mendesak, ya, karena Pak Jokowi sudah melaporkan kita mendatangi Bareskrim atau Polda, saya mendesak polisi untuk bersikap profesional dan memeriksa ijazah, skripsi, dan semua dokumen akademik dari Bapak Joko Widodo, ya, dan diperiksa uji kertas, usia kertas, analisa tinta, uji teknologi. Jangan lagi memanipulasi barang bukti seperti kasus Jessica Wongso dan kasus KM50. Saya berpikir saya tidak mendapatkan dukungan seperti ini, Bapak Ibu. Saya pikir kami sangat terharu melihat harapan Bapak Ibu supaya kelak, ya, kenapa kita harus bongkar ini, supaya kelak tidak ada lagi presiden yang tipu-tipu, ijazah dan skripsinya palsu. Ijazah seperti yang saya terangkan tadi malam di iNews, ijazah bukanlah sebuah aib atau penyakit kulit, penyakit menular yang harus disimpan. Ijazah UGM merupakan kebanggaan bagi seseorang dalam proses akademiknya, ya. Jadi Pak Jokowi harusnya sebagai presiden sudah dari lama itu menunjukkan ijazahnya, bukan karena diributin oleh rakyat. Terakhir, terima kasih Pak Jenderal dan semua tokoh masyarakat yang hadir. Perjuangan ini akan panjang karena yang kita lawan bukan hanya Joko Widodo, tetapi para penjilat-penjilat kekuasaan yang lain. Terima kasih. Selamat berjuang. Horas. Horas Balige. Bapak-bapak Ibu sekalian, melihat para pahlawan kita, ya. Biasa kalau melihat laki-laki yang jadi pahlawan. Tapi bagaimana jika terselip seorang perempuan yang gagah berani? Dr. Tifausia Tiasuma, kami persilahkan. Saya coba teriak, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini kita sedang berhadapan bukan sekedar persoalan hukum. Kita sedang menyaksikan pengkhianatan besar terhadap akal sehat, moral politik, dan fondasi konstitusi negara. Kita tidak sekedar berbicara tentang ijazah palsu. Kita sedang bicara tentang pemalsuan sejarah, penghinaan terhadap akal sehat, dan kriminalisasi terhadap orang-orang yang berpikir jernih. Pada waktunya nanti, ketika Allah mengizinkan, ilmu akan membuktikan pemalsuan ijazah ini seterang benderangnya. Maka ini adalah simbol paling jelas
dari kekuasaan yang dibangun atas dasar kebohongan. Bukan soal selembar kertas, tapi soal legitimasi kekuasaan yang kemudian digunakan untuk membentuk kebijakan demi kebijakan yang menentukan hidup mati rakyat. Dan lihat apa yang terjadi. Para intelektual dikriminalisasi, dan mungkin nanti akan menyusul para cendekiawan lain yang mengungkap kebenaran kepalsuan ijazah setelah kami. Mengapa mereka, para cendekiawan dan kami dibungkam? Karena rezim panik. Mereka tahu fondasi kekuasaannya rapuh, warisan kekuasaan disterilkan dari pertanyaan. Perlawanan harus dilumpuhkan dengan pasal-pasal karet. Allah memperingatkan kita dengan tegas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran ketika kamu mengetahuinya. Inilah yang sedang terjadi hari ini. Kebenaran yang disembunyikan, kebatilan disebarkan, dan kebohongan dijadikan jalan untuk berkuasa. Seorang mantan penguasa telah menggunakan ijazah palsu sebagai syarat untuk naik ke tampuk kekuasaan. Apa artinya ini? Artinya seluruh produk hukum, kebijakan, dan penunjukan pejabat selama dia menjabat dilahirkan dari legitimasi yang cacat moral dan cacat legal. Kami, para cendekiawan, tidak bicara karena benci, tapi karena takut akan murka Allah jika kami melihat kebohongan dan kami berdiam diri. Kami tidak mau jadi setan bisu. Kami tidak ingin generasi mendatang belajar bahwa untuk meraih kekuasaan cukup dengan memalsukan dokumen dan memanipulasi hukum. Kami bersuara agar kebenaran ditegakkan dan kebohongan dihentikan di sini, hari ini, bukan untuk besok. Mereka ingin bungkam kami, bukan karena kami salah, tapi karena kami menyuarakan hal yang benar. Kriminalisasi terhadap kebenaran adalah tanda paling nyata bahwa kekuasaan telah kehilangan kepercayaan diri. Jika rakyat tidak bangkit, kita sedang membiarkan penipuan menjadi budaya negara kita, dan kebohongan akan menjadi warisan. Kita harus bergerak, bangkit secara intelektual, spiritual, dan moral. Kita tidak sedang ingin menjatuhkan negara. Kita ingin menyelamatkan negara ini dari kehancuran. Rakyat Indonesia, kalau kita diam hari ini, maka besok anak cucu kita akan hidup di negeri di mana kebohongan dianggap kebenaran dan mereka yang jujur dipenjara. Rakyat Indonesia, bangkitlah. Bangkit bukan dengan amarah yang buta, tetapi dengan kekuatan, dengan narasi, dengan konsolidasi akal sehat. Hari ini adalah ujian. Apakah kita akan jadi generasi yang diam saat kebenaran diinjak-injak, atau kita akan bangkit sebagai umat yang menegakkan amanah Allah? Ini bukan sekedar perlawanan terhadap satu orang atau satu rezim. Ini adalah perjuangan mengembalikan martabat bangsa, mengembalikan kebenaran sebagai dasar peradaban. Kita tidak butuh pemimpin palsu. Kita butuh keberanian yang jujur. Kita butuh rakyat yang tidak mudah ditipu dan tidak mudah dibungkam. Indonesia yang cerdas tidak akan lahir dari pemalsuan. Indonesia yang merdeka tidak lahir dari ketakutan. Saatnya nalar sehat memimpin arah bangsa. Bangkitlah wahai rakyat Indonesia. Suarakan kebenaran, selamatkan masa depan, tegakkan kejujuran sebagai dasar bangsa. Merdeka! 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 Allahu Akbar!
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Dr. Tiba. Saudara-saudaraku sekalian, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan, setiap masa harus ada orang yang menampakkan kebenaran. Dan pada hari ini, lewat 4 orang ini, kebenaran itu akan ditampakkan. Tinggal tersisa satu lagi ya. Saya kasih ini dulu ya, disclaimer dulu. Beliau, kakanda kami, Rizal Fadilah, sarjana hukum. Beliau adalah advokat yang juga adalah ulama. Berada di sisinya kami percaya diri, datang menggeruduk Solo. Sebelum berangkat kami berdoa. Dan beliau di hadapan kami menampakkan sikapnya yang sungguh lemah lembut, tetapi semua perkataannya menusuk relung hati Joko Widodo. Kami panggil ke atas pentas Rizal Fadilah, sarjana hukum. Mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Tanggal 15 datang ke Jogja. Berhasil. Kita semua yakin yang datang ke sana bersama-sama bahwa skripsi Joko Widodo palsu. Tanggal 16 kita datang ke Solo bersama-sama dan berhasil juga meyakini pembuktian kita bahwa ijazah UGM Joko Widodo palsu. Tinggal sekarang pembuktian hukum. Satu lagi pembuktian hukum. Dan pembuktian hukum sudah masuk dalam proses yang sedang dijalankan. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum, maka sebentar lagi itu skripsi dan itu ijazah secara hukum palsu. Bapak Ibu, para pejuang kebenaran, kejujuran dan keadilan, pasal yang dituduhkan 160 KUHP atau pasal-pasal lain yang dia masukkan enteng, saudara-saudara sekalian. Kita siap melawan secara hukum kuasa-kuasa hukum kita. Kuasa hukum kita hebat-hebat. Enteng. Persoalan hukum kita siap perang. Hukum. Masalahnya sekarang bukan hukum, tapi politik. Mereka itu membangun kekuatan politik, ingin meruntuhkan kebenaran, ingin meruntuhkan kejujuran, ingin meruntuhkan keadilan. Maka kita juga harus melawan secara politik. Siap saudara-saudara melawan secara politik. Tidak ada pilihan lain saat ini juga. Rakyat harus menang. Oligarki harus kalah. Oligarki harus hancur. Hancurkan oligarki.
kita sudah dijual ke asing. Negara ini sudah tidak lagi berdaulat, saudara-saudara sekalian. Melalui proses pembuktian ijazah palsu, kita mulai penegakan kedaulatan rakyat, mulai penegakan kedaulatan negara, mulai tegakkan konstitusi, mulai negara hukum, kita mulai pula kembalikan. Mereka masuk melalui proses hukum, TPUA dan yang lain-lain juga sudah masuk ke Bareskrim. Sudah banyak bukti-bukti yang kita masukkan dari para ahli, Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo, Dr. Tiba, atau yang lain-lain juga sudah kita masukkan sebagai bukti hukum di Bareskrim. Maka kemarin sudah mulai pemeriksaan Ustadz Damai Hari Lubis. Ya. Mudah-mudahan terus-menerus ini akan bergerak Bareskrim. Tugas kita sekarang di samping mengawal proses yang mereka laporkan, hayu kawal juga, desak juga Bareskrim supaya mau melanjutkan proses hukum sampai kepada pembuktian bahwa skripsi Joko Widodo dan ijazah Joko Widodo palsu. Karena ini perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia. Hayu para purnawirawan yang sudah bergerak, terus bergerak. Hayu para santri dan para kiai serta ulama, hayu bergerak. Para mama bergerak. Mahasiswa bergerak. Untuk apa? Menegakkan kebenaran, menegakkan kejujuran, dan menegakkan keadilan. Umat Islam siap. Umat Islam siap. Dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, maka Jokowi kecil, yang besar Allah. Rezim zolim kecil, mudah dikalahkan, insya Allah. Kemenangan sudah dekat. Nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Wa fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Insya Allah. Jokowi sudah panik, saudara-saudara sekalian. Jokowi sudah bingung. Jokowi sudah kalut. Sebentar lagi ijazah dan skripsi palsu yang kita duga kuat itu terbukti. Terakhir, ingat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh berhenti dalam rangka menjalankan misi menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilannya. Jawaban beliau apa? Wallahi ya ami, la wadau samsa fi yamini wal qamaru fi yasari ala atroka hadzal amra ma faltu hatta yuzhirahu lahu au ahlika dunah. Demi Allah pamanku, kepada pamannya ini, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku berhenti menjalankan tugas misi kebenaran ini, ma fa'altu, tidak akan aku lakukan. Hatta yuzhirahullah, sampai Allah memenangkan awalika dunah, atau keluargamu ini yang hancur. Maka semboyan slogan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hayu jadi pegangan kita. Allah memenangkan atau kita yang hancur. Insya Allah dengan dua prinsip ini, Allah memenangkan atau kita hancur, yang terjadi menang. Adili
minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Tetap merdeka! Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setelah mendengarkan ya prakata terakhir tadi dari pahlawan kita, ya 4 pahlawan, yang terakhir itu adalah Rizal Fadilah, saya tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Barangkali saya ingin mengatakan negara selayaknya hadir dalam hal ini. Manakala aparat menerima pelaporan yang nyata-nyata tidak dilakukan pendalaman, bahkan didasarkan atas buta konstitusi, memecah belah, serta penuh dengan mensrea. Bapak Ibu sekalian, setiap masa memang harus ada yang menampakkan kebenaran. Dan oleh karena itu, marilah kita sama-sama tetap istiqomah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan bagaimanapun bentuk peperangan kita pada hari ini. Sebagaimana Bung Karno pernah menyampaikan bahwa kita akan memiliki perang kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki kepada kata sambutan ya dan dukungan dari para tokoh, ulama, akademisi, praktisi dan juga purnawirawan TNI, saya ingin mengingatkan satu hal. Suatu ketika kami berada di rumah Bapak Joko Widodo, beliau mengatakan, siapa yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan. Harusnya saya mengatakan kepada beliau bahwa ini adalah bahasa hukum yang didrive oleh kuasa hukum Bapak. Apakah demikian memang seharusnya? Harusnya lengkap dalam memberikan suatu nasihat hukum kepada seorang klien. Dalil palsu itu adalah dalil negatif. Maknanya sama dengan frasa tidak asli. Untuk dalil negatif, mohon ini ya, nanti kalau saya salah Bang Damai Harilubis, Kakandaku, siap untuk mengkoreksi ya. Untuk dalil negatif, tidak bisa digunakan asas siapa mendalilkan, dia yang membuktikan. Sebab dalil negatif hampir pasti mustahil dibuktikan. Ini azas yang disebut dengan negativa non sunt probanda. Maka saya ulangi, negativa non sunt probanda ya. Maka terhadap dalil negatif tersebut, metode pembebanan pembuktian dilakukan secara terbalik dengan meletakkan beban pembuktian lebih dahulu kepada pihak yang digugat. Dalam hal ini adalah Joko Widodo. Bagaimana caranya? Ada 3 hal ya. Pertama, 1, tergugat menunjukkan dahulu dokumen yang diklaim sebagai asli. Mana tepuk tangannya? Kedua, penggugat ajukan bukti-bukti tentang kepalsuan. Berarti itu tugas kita yang mendalilkan. Dan itu tidak selesai sampai di situ, karena selanjutnya adalah kembali tugas si tergugat, yaitu mengajukan bukti-bukti bantahan atas bukti kepalsuan yang diajukan oleh penggugat. Nah, demikianlah cara menyelesaikannya. Semoga para kuasa hukum pihak Bapak Jokowi akan bisa berlaku layaknya seorang advokat yang baik terhadap kliennya. Merdeka! Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuki acara yang kelima, yaitu dukungan ya, berupa kata-kata sambutan dari para tokoh-tokoh kita. Kita mulai yang pertama, dukungan dan kata sambutan dari Bapak Maijen Soeharto. Kepada Bapak kami persilakan. Saya tambahkan pangkatnya tadi ya Pak ya. Legend Soeharto. Kepada Bapak kami persilakan. Bantu kami Pak, beri kami semangat. Kami mencintai TNI Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Diasto mawon, ya mawon. Diasto mawon supaya agak dekat. Nah, iya.
Pertama-tama saya aturkan terima kasih atas undangan ini, dan saya terus terang rasanya saya kayak mendapatkan semangat baru di tengah semua kawan-kawan perjuangan. Apalagi pada sisi ini. Sisi ini saya kira tidak ada yang bisa lawan. Emak-emak. Polisi pun tidak bisa lawan. Dan pada kesempatan ini saya tidak ingin membicarakan lagi ini Jokowi, karena kami para purnawirawan sudah sampai pada kesimpulan bahwasanya Jokowi ini sudah merupakan common enemy, musuh bersama. Dan ini tahap pertama dia melakukan ijazah palsu. Tahap berikutnya nanti akan pakai gigi palsu dia. Dan saya hadir di sini bersama-sama dengan adik saya Sunarko, karena kami berdua inilah yang membuat atau yang memberikan inisiator, yang menjadikan inisiator Forum Purnawirawan TNI. Karena apa? Kami sengaja membuat 8 itu karena saya yakin kalau tidak kami cetuskan, mungkin tidak berani ada yang mencetuskan itu. Ya sudah, dari dulu juga kami tentara selalu menjadi tumbal. Tidak ada yang kami takutkan lagi. Karena di tentara itu yang ada selama kami pendidikan, kami diberikan pertama, pertama adalah beri contoh dan jadikan dirimu contoh, itu saja. Dan yang paling menyakitkan kepada kami kemarin, dianggap kami ini purnawirawan yang tidak kebagian. Saya tidak tahu bagian apa, tapi bagi saya, negara sudah memberikan segalanya kepada kami. Saya anaknya seorang Pertu, bisa menjadi Letnan Jenderal, itu sudah segalanya. Jadi tinggal kewajiban saya apa yang harus saya berikan kepada negara ini. Salah satunya saya katakan kita membuat 8 pernyataan itu. 8 itu akan kami berikan karena apa? Karena yakin kalau Prabowo tidak berani melakukan yang 8 ini, maka dia tidak pernah akan lepas dari kungkungan Jokowi. Hari ini dia masih bisa menaikkan itu foto sebelahnya, anaknya. Yang saya juga tidak tahu keringatnya untuk republiknya apa. Tapi bisa di sana. Bukannya saya ngiri, bukannya saya kasihan republik ini hanya dibikin seperti itu. Maka kami melawan. Kami melawan dan kami membentuk forum purnawirawan. Inisiatornya adalah saya dengan Pak Narko. Kami berdua. Dan kami sama-sama bekas di Gerindra. Terus terang saya buka kartu apa? Saya pakai baju yang dulu. Karena apa? Karena waktu Gerindra dibentuk, landasannya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saya tidak mengerti Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen, salahnya di mana? Karena belum pernah dilakukan.
termasuk Bung Karno, belum pernah melakukan dengan murni dan konsekuen. Karena pemilu pertama tahun 55 itu berapa ratus partai. Padahal kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 tidak ada partai. Oke. Jadi itulah kami ingin melawan, itulah yang kami, itu dari lubuk hati saya yang paling dalam. Oh iya, pada forum ini juga saya ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam karena tadi malam Ibu Tiasno meninggalkan kita. Beberapa tahun yang lalu saya di sini, saya sebagai Ketua Harian DHN 45, Pak Tiasno Ketua Umum. Itu bukan cuma sahabat di dalam bekerja, tapi sahabat dalam perjuangan. Dan pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada rekan-rekan saya yang telah bersedia ikut campur cawe-cawe. Saya terus terang saya tidak simpatik dengan orang yang satu ini. Ya. Kenapa saya katakan ini? Tahun 65 saya sudah masuk pihak ABRI. Saya sudah mengabdi sebagai tentara 34 tahun dan saya sudah pensiun 22 tahun. Masih ada yang mengatakan kami mencari jabatan. Apa yang terjadi? Kami bukan manusia yang gila jabatan. Tapi kalau kebenaran ini tidak disuarakan, mungkin Prabowo seperti yang dikatakan 2 tahun lagi mungkin dikudeta untuk menjadikan anaknya. Mungkin 29 setelah dia naik akan timbul lagi cawe-cawe supaya cucunya jadi presiden. Ya saya tidak ikhlas. Kenapa saya bilang tidak ikhlas? Tahun 65 saya sudah masuk ABRI. Tahun 69 saya mengabdi kepada. Saya bilang dimanapun, di tim-tim saya juga 2 kali bertempur di sana, di Aceh dan lain-lain. Saat saya mengabdi seperti itu, mungkin beliau belum mulai melintur atau membuat media ini. Jadi terus terang kami berdua menjadi inisiator untuk membuat forum Purnawirawan ABRI karena Pak Sunarto ini sudah saya anggap seperti adik saya. Karena kakaknya itu Kolonel Subagio, pada waktu saya dan Kormar, beliau adalah kepala staf, kepala sekretariat umum Kormar. Jadi kami satu. Dia besar di Sumatera, saya juga besar di Sumatera. SD, SMP, SMA saya di Sumatera, sama dengan dia. Kelihatannya orang Sumatera yang berkelahi. Ini yang bisa saya sampaikan. Teruskan perjuangan sampai kapanpun. Tapi saya punya keyakinan kita yang akan menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Soeharto yang kita cintai. Mari sama-sama kita mendoakan dengan penuh rasa haru di dada. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan panjang umur. Serta kepada istri dari Bapak Jenderal Tiasno Sudarto, kita mendoakan beliau
Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Baik, selanjutnya kata sambutan dari mantan Danjen Kopassus yang paling dekat di hati para aktivis, Maijen TNI Purnawirawan Sunarko. Waktu dan tempat kami persilakan. Kami ingatkan ya Pak, walaupun saya sayang sama Bapak, cukup 5 menit ya Pak ya, karena banyak yang mau ngomong Pak. Gaspol Pak. Monggo Pak. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Saya kira saya tidak dapat kesempatan di sini bicara, jadi saya kaget juga dipanggil kemari. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, kami semua insya Allah menyadari bahwa 4 pahlawan kita ini sedang berjuang melawan kebatilan, melawan kebiadaban. Karena itulah saya dan kita semua ini datang mendukung dengan segala macam risiko yang harus kita hadapi. Kita rakyat ini sebenarnya kuat kalau kita mau bersatu. Tapi selama ini susah bersatu. Akibatnya manusia bejat seperti Jokowi ini bisa 10 tahun menguasai negara, di backup oleh para penjilat. Penjilat ini hebatnya Pak, dari ada yang bekas jenderal TNI, jenderal polisi, para cendekiawan yang bergelar profesor doktor. Mudah-mudahan kebenaran dalam waktu secepatnya akan tampil. Kami mendukung perjuangan 4 pahlawan kita ini karena kita tahu Jokowi dan semua begundalnya ini telah mengkhianati akal sehat kita, telah mengkhianati moralitas yang diajarkan agama kita, telah mengkhianati kejujuran. Malu nggak kita? Malu nggak kita? Kalau kita malu, kita harus bersatu, kita lawan. Kita ngelawan Jokowi bukan dia sendiri, banyak begundal-gundalnya. Karena itu pada kesempatan ini, para begundal Jokowi ini sadar, kita akan mati, kita akan ketemu di dunia berikutnya. Dan kita semua nggak usah takut, mati itu kepastian. Jadi kenapa harus kita takuti? Kalau mati menegakkan kebenaran, kejujuran, itu namanya mati keren, syahid. Buat orang Islam ini mati syahid, masuk surga kita. Daripada kita dan anak cucu kita dikhianati oleh manusia-manusia ini. Saya sebenarnya lihat tampang wajah ini mau muntah tadi, tapi apa boleh buat, yang ini yang paling pinggir sini gitu. Karena itulah, kepada saudara-saudara sekalian, kita sedang berjuang menghadapi pengkhianat akal sehat, pengkhianat kejujuran, pengkhianat moralitas yang bisa menghancurkan kita dan anak cucu kita. Sebenarnya kebohongan Jokowi ini kalau dibanding, ijazah palsu Jokowi ini kalau dibanding kebohongan dia selama 10 tahun, nggak tahu mana yang besar, tapi sudah sangat besar. Dampaknya Indonesia mundur. Apakah ada di antara kita yang mengatakan 10 tahun Indonesia dipimpin penipu ini, Indonesia maju? Setak saja tidak, mundur. Sekarang anaknya dia paksa dengan segala cara untuk duduk sebagai wakil presiden.
Mau jadi apa kita? Dan buat saya apa yang dilakukan oleh Jokowi dan anaknya ini penghinaan. Buat 300-an juta rakyat Indonesia. Saya tidak tahu kok masih ada yang menyanjung-nyanjung penipu ini. Ya. Saya tadi dengar Letnan Jenderal Marinir Soeharto mengatakan, kita ini dianggap orang nggak kebagian. Saya tidak tahu kebagian. Orang yang ngomong ini orang yang punya perilaku sama dengan binatang, yang dipikir cuma nafsunya, nafsu makan dan yang lain-lain. Dia nggak berpikir pengabdian, dia tidak berpikir ibadah, dia tidak berpikir menjalankan perintah-perintah Tuhan, tidak ada. Yang dipikir bagaimana memenuhi isi perut dia dan keluarganya. Makanya kita ini dianggap enggak kebagian. Ya harus kita lawan. Harus kita lawan. Kalau tidak, kasihan anak cucu kita, kasihan negara kita. Dan satu lagi mungkin, kalau negara kita ini sampai tergadai kepada asing, terutama Cina, negara kita ini sampai pecah belah, kita masih hidup, kita berdosa kepada orang tua kita, founding fathers negeri kita, karena kita tidak mampu menjaganya. Karena itu kita kewajiban menjaganya. Jangan sampai kita di akhirat ditanya sama bapak kita, aku udah kasih negara kesatuan Republik Indonesia, tapi tidak bisa kau jaga. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Harapan saya kepada seluruh bangsa Indonesia, saudara-saudara saya yang hadir ataupun mendengar ini, sadarlah, kita sedang dikhianati oleh Jokowi dan begundal-gundalnya. Kita sedang dijolimi. 10 tahun dipimpin Jokowi ini, tidak ada kemajuan bangsa kita. Hancur. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi, melindungi, membimbing usaha kita. Dan kepada tim hukum, selamat berjuang, selamat bekerja, kita ada di belakang, siap menghadapi segala macam yang akan dihadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Masih semangat sekarang kan? Enggak. Jangan sampai di sini kita hura-hura, ribut-ribut, bersemangat, tapi begitu di luar dengan Jokowi datang ke Mabes, kita jadi takut. Berani kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior-senior purnawirawan yang saya hormati, rekan saya Pak Rismon sudah pakai jas, gagah sekali. Mas Roy Suryo mana nih? Mas Roy Suryo, Dr. Tifa, Bung Fadila. Saya tidak terlalu ingin bicara banyak, cuma berbagi pengalaman sedikit. Bahwa apa yang dialami Bung Rismon, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Bung Fadila, ini biasa saja. Jangan anggap terlalu hebat. Bahwa Jokowi itu terlalu hebat, biasa aja, biasa. Gitu kan? Jadi laporan polisi itu hal yang biasa. Jangan terlalu ditakuti. Jangan membuat kita tidak bisa tidur. Jangan membuat kita tidak bisa bekerja. Itu biasa saja. Dulu waktu saya di KPK, saya juga pernah dikriminalisasi.
ditahan 12 jam, tapi kemudian ditangguhkan. Jadi biasa saja pengalaman-pengalaman itu. Tapi yang terpenting daripada ini semua bahwa jangan dengan adanya laporan seperti ini kita langsung kendor, langsung takut, kemudian takut lagi bersuara. Dan saya yakin di ruangan ini kalau kita sudah hadir di sini itu berarti kita sudah sepakat semua ya bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin juga kita sudah sepakat dengan para purnawirawan ya yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu bahwa kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan ada takut di sini. Kalau kita minta Gibran mundur itu berarti kita bisa makar. Nggak usah ada takut-takut seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, pesan saya kepada Bung Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa dan Bung Fadila, santai saja menghadapi laporan ini karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil aja. Nggak usah dianggap hebat ini, intimidasi yang kecil, kerikil. Tahu nggak itu kalau kerikil ada di depan kita tendang aja begini, kan gitu. Ini bukan batu sandungan yang besar yang perlu kita angkat rame-rame, ini cuma kerikil. Jadi nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu lebay bahasa anak sekarang ya. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga bahwa ternyata dia harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan. Anggap biasa saja. Kemudian yang terakhir mungkin saya nggak perlu terlalu lama. Pesan saya Bung Rismon, Dr. Tifa, Bung Fadila dan Roy Suryo, ini teman-teman semua sudah kumpul. Ini salah satu bentuk dukungan yang kuat ya, yang luar biasa, dan para purnawirawan juga hadir. Ini menjadi semangat kita bersama untuk tetap berjuang, untuk tetap menyuarakan ketidakbenaran dan tetap jaga SAF untuk tetap melawan rejim Jokowi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Biar nggak terlalu jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh saya mendapatkan kehormatan berdiri di sini untuk menyampaikan sesuatu, tapi saya akan coba sesingkat-singkatnya. Terima kasih dan salam hormat pada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang sudah mendampingi para pahlawan kita. Saya tadi pakai baju yang dikasih Mas Roy. Saya sudah menjadi sahabatnya Mas Roy dan Bang Rizal. Insya Allah saya juga akan menjadi sahabatnya Dr. Tifa dan Bang Rizal. Kami ada mic-nya di sini biar masuk slide. Kami adalah dari kalangan akademisi dan cendekiawan. Ya, saya coba sampaikan poin pertama saya adalah tentang integritas. Apa yang membuat teman-teman menyampaikan kebenaran dengan nyali yang tinggi? Itu adalah integritas seorang ilmuwan ya, yang memahami detil-detil dari apa permasalahan yang mungkin orang tidak tahu. Hal yang pertama ya, saya masih ingat perdebatan ini
muncul dari video Bang Rismon yang pertama tentang skripsi. Saya langsung japri Bang Mas Roy. Mas Roy, benar tidak apa yang disampaikan Bang Rismon ini? Kata Mas Roy, benar. Itu sama dengan yang saya sampaikan dulu. Dan saya ingat, Mas Roy, kami pernah bersama dalam kasus rekap, bahwa beliau itu dikriminalisasi di penjara 6 bulan karena akan bersaksi untuk sidang ijazah palsu. Dari sana intuisi saya bekerja. Ini adalah kasus besar. Dan ini harus dikawal tuntas. Hanya orang-orang yang bernyali yang berani menyampaikan kebenaran. Nah, waktu Mas Roy menyampaikan benar, karena saya ragu, saya lupa, karena saya orang IT, saya lupa. Benarkah Times itu belum digunakan pada masa itu? Karena saya lulus, saya adalah angkatan 87, jadi kurang lebih sama dengan masa-masa masih 80-an, gimana komputer itu masih langka digunakan. Nah, karena ada teman bilang, enggak, Times itu udah digunakan kok sejak tahun 30-an. Tapi karena saya percaya dengan integritas Mas Roy, beliau itu sangat detail. Bahkan dalam suatu kesempatan waktu saya menyampaikan contoh C1, Mas Roy itu spontan. Spontan menyampaikan itu tanda tangan palsu. Jadi itulah, ahli itu sangat detail memperhatikan apa yang dianggap awam itu tidak. Jadi saya sampaikan di sini bahwa saya meyakini ya apa yang disampaikan teman-teman tentang ijazah palsu, bahwa ini menjadi rumit, ini harusnya sederhana ya. Logika saja sudah bisa melihat bahwa ini ada yang kontroversi yang tidak sesuai. Contohnya adalah beliau lulus 5 tahun padahal pernah mengaku IPK itu di bawah 2. Saya kan angkatan 87 dekat. Kita itu masih mengalami itu ya 9 semester. Jadi nggak mungkin orang dengan IPK segitu bisa lulus cepat. Yang kedua adalah spontan itu ya, kacamata, kumis. Oke lah, itu tidak bisa saya buktikan ya. Lalu saya coba detail lihat Bang Rismon. Itu jarak ya. Memang yang bagian yang diketik tertentu di dalam skripsi judul itu memang adalah ketikan komputer. Karena saya ingat banget beda antara kerapian spasi antara ketikan komputer dengan yang bukan. Jadi walaupun itu Times yang bukan dengan ketikan komputer pasti beda. Nah itu ya. Lalu ini kan sebentar. Lalu ini kan dibuat rumit. Saya akan coba ya buat sederhana bahwa ukuran ijazah itu adalah kelulusan. Ya, kalau mereka menampilkan foto dan itu bukan bukti. Ya, kelulusan itu apa? Skripsi, lalu transkrip. Jadi kalau digunakan nanti secara hukum dengan yang lain-lain itu tidak, kecuali yang dipermasalahkan dia alumni atau tidak. Oke, kenapa saya bicara ini? Karena waktu sirekap saya berusaha semaksimal mungkin agar apa yang bisa ditemukan oleh orang IT, bukti digital forensik, itu bisa dipahami oleh orang hukum, dijadikan bukti hukum. Kenapa? Ingat kisah Nabi Sulaiman, waktu itu belum ada teknologi. Beliau harus memutuskan mana bayi yang asli, mana ibu dari bayi yang asli. Saat itu belum ada teknologi DNA. Apa yang beliau lakukan? Dengan kearifan seorang pemimpin, bahwa ibu itu nggak mungkin mau anak dibunuh. Beliau mengambil pedang membunuh anaknya, maka ibu yang asli spontan minta anaknya nggak dibunuh. Dari sanalah beliau tahu. Nah sekarang itu bisa dibuktikan dengan teknologi. Sama dengan ijazah ini. Banyak hal yang gak kasat mata oleh orang awam itu bisa dibuktikan, dikuatkan oleh teknologi forensik. Hidup semangat Bang Rismon, Bang Mas Roy. Yang kedua adalah bahwa
Saya meminta pada pemimpin aparat hukum, hentikan kriminalisasi terhadap ilmuwan akademisi yang menyampaikan kebenaran dengan ilmunya, karena mereka adalah orang yang langka yang akan menjadi tiang negara ini untuk tidak hancur. Yang terakhir adalah oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, mari kita hening sejenak. Mari kita hening sejenak. Mohon diikuti yang saya sampaikan sebagai bentuk ketulusan dan ikhlasan kita. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih. Saudara-saudara, saya tahu Anda kesini itu bukan sekedar datang, bukan sekedar kebetulan, bukan sekedar mengisi waktu, tetapi tersalib di dada Anda sebagai seorang pejuang, seorang pembela terhadap keutuhan, kesatuan, kedaulatan rakyat dan kedaulatan bangsa. Saya bangga dengan saudara-saudara, apalagi para tokoh-tokoh pejuang kita. Saya perlu mengingatkan, di sini ada polisi. Ada polisi enggak? Kalau ada, saya senang, karena telinganya akan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Orang macam gini adalah aset nasional, aset negara yang perlu kita lindungi, kita amankan, bukan untuk dibungkam. Hanya pikiran anak kerdil yang membungkam orang-orang. Biarkan leluasa. Saudara, yang berkaitan lain-lain sudah dijelaskan atau sudah pernah kita dengar. Saya menambahkan apa yang dijelaskan oleh senior saya, Bapak Letnan Jenderal Soeharto. Intinya 8 tuntutan. Pertama, kembali ke UUD 45. Yang kedua, turunkan Gibran. Kelola lagi sumber-sumber daya alam. Karena apa? Berdasarkan pasal 33 itu adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, reshuffle kabinet. Prabowo harus merasal kabinet, karena kita lihat banyak menteri-menteri yang masih berbau Jokowi. Hilangkan hubungan total dengan Jokowi. Jokowi bukan siapa-siapa, tapi Jokowi pengkhianat lanat. Pantas di foto ini, di gambar seperti ini. Memang seperti itu, bahkan lebih dari Dajjal. Orang yang tidak pantas dihormati. Orang yang meninggalkan bekas-bekas luka-luka bangsa Indonesia di mata internasional. Hei Jokowi, jangan mimpi kamu didewa-dewakan. Ya, para saya Purnawirawan bersama teman-teman, kamu adalah laknat biadab. Prabowo, Presiden Prabowo, aku bekas temanmu. Kita pernah seperjuangan. Kita harus ingat pada senior-senior kita. Ingat kepada adik-adik kita.
yang melahirkan 8 tuntutan. Bukan abal-abal, tetapi itu adalah intisari dari rakyat, dari suara rakyat, dari keluhan rakyat. Oleh karenanya, Bapak Prabowo sebagai presiden, jangan menganggap sepele itu. Jangan menganggap sepele. Perhatikan 8 tuntutan rakyat, 8 tuntutan para purnawirawan. Kemudian sebagai teman-teman seperjuangan, mohon maaf saya ingin mengingatkan, terus pupuk tekad, niat, dan keikhlasan. Kita bertekad karena kita paham negara intinya ada 2. Dari segi unsur, negara terdiri dari pemerintah, rakyat, wilayah, dan pengakuan negara lain. Dari segi aspek, terdiri dari ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Maka seorang perjuang harus berjuang sekitar yang saya sebutkan tadi. Baik secara unsur atau aspek, begitu ada tanda-tanda menyeleweng keluar dari rel perjuangan, itu kewajiban kita. Bagaimana cara kita? Tetap ada landasannya, yaitu landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila ke-8 yang saya sebutkan tadi menyimpang dari butir-butir Pancasila, berarti dia keluar dari kebenaran. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, kemudian terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian singkat penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih, selamat berjuang, merdeka. Terima kasih ayah dari Bapak Kolonel Purnawirawan TNI Sumber Waras yang sangat bersemangat. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Keren Caras. Kalau nggak pakai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, saya tidak ingin berorasi ya, tapi saya ingin memberikan sebuah informasi, sebuah skenario yang baru saja saya pikirkan. Mengapa Joko Widodo akhirnya mengadukan masalah ini langsung in person dirinya. Jadi jangan sampai kemudian kita terlena dengan skenario ini. Baru saya pikirkan. Dengarkan baik-baik ya. Jadi begini, kawan-kawan semua, semua pasal yang digunakan oleh pengadu yang merupakan pro Jokowi itu secara teoritis tidak bisa diterapkan untuk kasus ini. Baik itu pasal 160 KUHP, kemudian pasal yang terkait dengan penyebaran berita bohong dan lain sebagainya. Karena sudah ada putusan MK yang memagarinya. Jadi kalau digunakan pasal penghasutan, MK mengatakan itu adalah delik material. Artinya harus ada perbuatan pidana yang dilakukan akibat penghasutan tersebut. Nah, dalam kasus ini penghasutannya tidak ada dan tidak bisa dibuktikan. Lalu perbuatan pidana akibat penghasutan pasti juga tidak ada. Karena kausa primanya tidak ada. Itu satu. Kalau digunakan berita bohong yang selama ini sering digunakan, tidak bisa juga. Karena pasal itu di dalam Undang-Undang 1 1946 sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi saya merenung, kok bisa-bisanya yang namanya anggota DPR menyelipkan pasal serupa di Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024,
Tetapi alhamdulillah baru saja ada putusan MK kemarin yang mengatakan bahwa yang bisa kita katakan sebagai kerusuhan itu adalah kegaduhan yang sifatnya fisik. Jadi tidak bisa juga seperti masa lalu di mana orang mengatakan bahwa cukup ada berita bohong yang diasumsikan dan kemudian disebarkan melalui media elektronik, maka orang bisa ditangkap, ditahan dan divonis. Seperti Bambang Tri dan Gus Nur, Syahganda Nenggolan, Habib Rizik, Habib Bahar dan lain sebagainya. Sekarang itu tidak bisa lagi. Nah, karena semua tidak bisa secara teoritis, maka saya katakan memang ada hak Jokowi untuk membela kasusnya ini, yaitu dia mengadukan in person bahwa telah terjadi fitnah dan pencemaran nama baik. Itu bisa, baik melalui undang-undang KUHP maupun undang-undang ITE, bisa, karena hak dia sebagai warga negara. Tapi ancaman hukumannya memang kurang dari 5 tahun sehingga tidak ada alasan untuk menangkap dan menahan. Oke, lalu kemudian kita euforia. Waduh, senang sekali kalau begitu nanti kita akan bisa buktikan ijazah asli atau tidak. Belum tentu. Jadi nanti permainan yang akan dia lakukan adalah, saya sengaja buka ini biar nanti kita aware semua. Sengaja yang dia lakukan adalah perangnya bukan di pembuktian ijazah palsu atau tidak, tapi perangnya sudah terjadi fitnah dan pencemaran nama baik atau tidak. Jadi nanti yang akan dibawa bukti adalah rekaman-rekaman dari elektronik, internet, YouTube dan lain sebagainya, media sosial, dari Dr. Tifa, dari Dr. Rismon, dari Dr. Rosuryo, dari Rizal Fadila. Itu yang kemudian dicarikan ahlinya untuk mengatakan bahwa ini asli, benar-benar dan lain sebagainya. Ketika dikonfirmasi kepada 4 calon tersangka, kan begitu, maka kan kita tidak punya tradisi bohong kan? Kita mengatakan ya memang rekaman saya itu. Tetapi ya, Anda harus baca konteksnya. Tidak begitu. Nah, karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita harus aware, satu kuncinya adalah kita tuntut Polda Metro Jaya untuk memproses kasus pidananya terlebih dahulu. Jadi kasus pidananya adalah penggunaan dokumen palsu. Kalau seandainya diperiksa pengaduan pencemaran nama baik atau fitnahnya, jangan mau, kita melawan. Kita bilang, lakukan dulu verifikasi penyelidikan terhadap dugaan penggunaan dokumen palsu yang dilakukan oleh Joko Widodo, diduga sejak dia mendaftar sebagai calon wali kota Solo sampai gubernur DKI dan sampai presiden Republik Indonesia. Itu saja pesan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jalan. Menit 30 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mati Jokowi. Teman-teman sekalian, para senior yang saya hormati, saya mau GR sedikit, gede rasa, gede rumongso. Jadi ketika muncul dari Bung Rismon soal omong-omong seperti ini, saya podcast dengan Ahmad Rosinudin karena tiba-tiba ada persatuan pemuda Nusantara gitu melaporkan 4 sahabat kita ini, ya, Dr. Tifa, Dr. Roy, Dr. Rismon dan Kang Rizal Fadila. Saya bilang, saya wawancara lewat telepon dengan Ahmad Rosinudin di channel saya, dan beliau bilang dengan pelaporan oleh orang-orang yang bukan yang bersangkutan menunjukkan 3 hal. 1, Joko Widodo pengecut. Kalau dia berani, dia harus datang sendiri. Walaupun mungkin sudah dapat bisikan dari tim pengacaranya, Pak, kalau Bapak datang, Bapak mesti bawa ijazahnya loh. Karena apa? Karena 4 orang ini kan bohong, memfitnah,
Mosok ijazah saya dibilang palsu, ini buktinya saya punya. Jadi dia nggak berani tuh pengecut tuh. Yang kedua, Ahmad Khosudin bilang bahwa Jokowi tidak punya harga diri. Kenapa? Karena dia menyuruh orang lain, yang kita tahu bahwa orang-orang itu adalah dapat receh-receh, ya kan? Lu nuduh, fitnah, gua nggak nuduh, gua nggak fitnah. Gue cuma bilang lu pasti terima. Nah, beda lagi ya. Jadi dia tidak punya harga diri. Dan yang paling bikin kita marah yang ketiga, dia pemecah belah, ya. Lawan narasi pecah belah anak bangsa oleh Jokowi. Dia memecah belah karena dengan orang lain melaporkan maka kita berkelahi dengan orang itu. Dengan dia orang lain melaporkan maka kita berhadapan dengan polisi. Kemarin acara lebih halal Masyumi, Ketua Dewan Syuro Masyumi, Dr. Abdullah Yahmahwa mengusulkan agar polisi dibubarkan. Polisi dibubarkan. Karena dia berkali-kali secara institusi terlibat dalam berbagai macam kejahatan. Semua kejahatan sudah dilakukan oleh polisi. Perkosaan, penipuan, pemalsuan barang bukti, rekayasa kasus, narkoba, semuanya. Cuma satu yang belum polisi lakukan, tahu nggak? Cuma satu yang belum polisi lakukan, yaitu nembak kepala Kapolri. Itu yang belum lakukan. Semuanya sudah. Nah, tanya Bung Rismono, dia punya data si Mukti, si Tito segala macam itu. Cuma satu yang belum dilakukan, nembak kepala Kapolri, itu aja. Ya. Jadi mumpung ada tadi senior-senior kita Purnawirawan dan disebutkan bahwa ada 8 tuntutan. Nomor 8 itu penting banget. Dan sekarang masukan dari Ordal itu Prabowo galau. Kalau Ordal ini tidak dieksekusi, kita minta tuntutan ke-8, satu dikit lagi. Tuntutan ke-8 yang ke-8 itu adalah kembalikan polisi pada fungsi kamtib. Ya, jangan so-soan jadi super body seperti sekarang. Bayar, 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 bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita banyak mendapatkan pendapat-pendapat dari para ahli, mungkin sekarang giliran dari POV-nya dari seorang ibu ya, dari seorang emak-emak. Seperti yang kita ketahui, kalau pendidikan itu adalah sangat fundamental untuk setiap dalam setiap kita berkehidupan. Kalau apabila ijazah palsu ini tidak akan selesai, akan berakibat panjang kepada pendidikan anak-anak kita nanti. Coba bayangkan, bila ijazah palsunya Jokowi tidak pernah terungkap, kemudian apa yang terjadi apabila kemudian anak kita melamar pekerjaan? Kemudian dilihat dari mana? Dari Indonesia. Atau anak kita ingin mengambil S2 ke negara lain. Kemudian dilihat lagi dari mana? Indonesia. Apa yang terjadi? Mereka akan meragukan mutu dari bangsa Indonesia. Apakah Mama, saya mau tanya sekarang, apakah kita akan rela apabila anak-anak kita semuanya nanti hanya gara-gara satu orang, kemudian anak kita yang benar-benar tekun belajar akhirnya disamakan seperti yang sekarang ini? Apakah kita rela? Kita tidak akan rela. Dan di sini mak-mak kita siap akan berdiri di depan bersama dengan para tokoh dan para ahli yang sekarang sedang dikriminalisasi karena di situ ada nasib dari anak-anak kami. Sekian dan terima kasih. Dan sekali lagi,
kami tidak takut. Sekali lagi semuanya, kami tidak takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.